salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku SMA Negeri 14 Malinau, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita selalu diberikan kesehatan hingga bisa beraktivitas pada pagi hari ini. Tahun ajaran baru 2020-2021 terasa amat berbeda dengan tahun ajaran baru sebelum-sebelumnya, di mana tahun ajaran baru sebelum-sebelumnya itu anak-anak biasanya diantarkan oleh kedua orang tuanya ke sekolah, kemudian dilanjutkan dengan apel di lapangan dengan berbaris rapi. Namun semua itu tidak bisa kita lakukan pada saat ini dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19. Untuk siswa kelas 10, Ibu mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMA Negeri 14 Malinau. Marilah kita bersama-sama membangun semangat, membangun impian, membangun harapan di sekolah ini dengan cara belajar yang giat. Anak-anakku, pesan Ibu, meskipun kita berada di daerah 3T, kalian jangan pernah minder ataupun merasa berkecil hati dengan anak-anak yang bersekolah di daerah kota. Mengapa? Karena seharusnya kalian bangga dengan keadaan kita saat ini. Kita bersyukur, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menimba ilmu walaupun tempat kita jauh sederhana. Namun di balik itu semua, kita patutnya harus bersyukur karena kita memiliki kekayaan alam yang indah, memiliki udara yang sejuk, tanpa harus merasakan polusi udara. Anak-anakku, tentunya di sekolah baru ini kalian merasakan hal-hal yang berbeda dibandingkan kalian semenjak kalian masih berada di bangku SMP. Tentunya perbedaan itu baik dari segi kurikulum, guru, maupun suasananya. Oleh karena itu, dengan diadakannya kegiatan MPLS ini, Ibu berharap kalian dapat menyesuaikan diri kalian, dapat berbaur dengan situasi yang ada di SMA Negeri 14 Malinau. Untuk siswa kelas 11 dan kelas 12, Ibu mengucapkan selamat kepada kalian yang telah dinyatakan naik kelas. Berikanlah contoh yang baik untuk adik-adik kelas kalian, bantulah mereka untuk dapat menyesuaikan diri di sekolah baru mereka. Jadilah kakak-kakak kelas yang dapat mengayomi dan dapat memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kalian. Anak-anakku sekalian, karena pada saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, jadi proses pembelajaran belum bisa kita lakukan secara tatap muka seperti biasanya. Namun pada kali ini kami Dewan Guru SMA Negeri 14 Malinau berinisiatif untuk melakukan kunjungan ke rumah-rumah siswa untuk memberikan tugas mandiri. Adapun waktu kunjungan nanti itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 9 malam. Tujuan kami memilih waktu tersebut karena selain untuk memantau siswa, kami juga ingin melakukan silaturahmi dengan orang tua siswa. Anak-anakku sekalian, marilah kita selalu semangat belajar dan selamat dengan tahun ajaran baru ini. Marilah kita memulai semangat baru dan selalu giat dalam belajar.
Untuk guru-guru, Bapak Ibu guru, saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik buat peserta didik kita. Sebagai abdi negara, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik khususnya bagi siswa kita dan juga masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik SMA Negeri 14 Malinau, perkenalkan nama saya Yandi Maulani. Saya di MPLS ini akan memberikan materi tentang pendidikan karakter. Pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang ada di negara kita. Krisis tersebut antara lain pergaulan bebas, kekerasan anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter ini. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas dari setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Dari nilai tersebut juga terdapat pilar pendidikan karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, kerjasama, percaya diri dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Perlu digarisbawahi, karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Pengetahuan tentang kebaikan bisa diajarkan, sebab pengetahuan itu bersifat kognitif saja. Setelah mengetahui, harus ditumbuhkan keinginan untuk berbuat baik, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebaikan menjadi pendorong yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat suatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebaikan karena dia cinta terhadap perilaku kebaikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebaikan, maka melakukan perbuatan kebaikan akan berubah menjadi kebiasaan. Dari sini juga sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Dan di masa pandemi ini, siswa juga banyak berkumpul bersama keluarga, sehingga diharapkan nilai-nilai dan juga pilar pendidikan karakter yang tadi disebutkan bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Apa hubungan antara pendidikan karakter dan pendidikan akademik? Dikatakan bahwa ada faktor-faktor resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak anak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa simpati, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, mengalami kesulitan bergaul, dan bahkan tidak dapat mengontrol emosinya.
Semoga dengan adanya pendidikan karakter ini, nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Itu saja dari saya kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom, saya Nur Amma S, salah satu guru pengampu mata pelajaran biologi di SMA Negeri 14 Malinau. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan membahas secara singkat mengenai Peraturan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Malinau tentang tata tertib peserta didik. Nah, di dalam tata tertib peserta didik SMA Negeri 14 Malinau terdiri dari beberapa pasal dan beberapa bab. Namun, hanya poin penting saja yang akan saya jelaskan. Nah, untuk bab pertama, ketentuan umum, isi dari tata tertib SMA Negeri 14 Malinau akan membahas tentang pertama, apa saja sih hak dan kewajiban siswa? Yang kedua, cara berpakaian siswa. Yang ketiga, larangan-larangan yang harus dihindari oleh siswa. Yang keempat, larangan yang dianggap keras yang benar-benar harus dihindari oleh siswa. Yang kelima, sanksi. Sanksi yang sudah sepatutnya diberikan kepada siswa bagi yang melanggar. Yang keenam, cara penyelesaian masalah. Dan yang terakhir tentang wali kelas. Nah, selanjutnya tentang hak dan kewajiban peserta didik. Untuk hak peserta didik yang pertama yaitu mendapatkan pengajaran dan pendidikan di sekolah. Yang kedua, mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengikuti ulangan susulan, remedial, dan pengayaan. Yang kelima, mengikuti ujian susulan, remedial, dan pengayaan. Dan yang terakhir, mengikuti ujian praktek susulan, remedial, dan pengayaan. Kemudian, untuk kewajiban peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik menganut ajaran agama masing-masing dan saling menghormati satu sama lain. Yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga, berperilaku sopan dan santun baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, menjaga kebersihan sarana dan prasarana sekolah. Yang keenam, melaksanakan upacara bendera dan upacara peringatan Hari Nasional. Yang ketujuh, hadir di sekolah tepat waktu. Bagi siswa yang tidak ke sekolah tanpa alasan, maka akan dianggap alpa. Yang kedelapan, siswa tidak boleh memiliki alpa lebih dari 15% selama 1 tahun. Kemudian yang terakhir, siswa harus mentaati tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 14 Malinau. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu cara berpakaian peserta didik di SMA Negeri 14 Malinau. Nah, siswa pun dalam berpakaian diberikan ketentuan-ketentuan mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu. Untuk Senin dan Selasa, siswa laki-laki mengenakan seragam putih abu-abu lengkap dengan atribut sekolah. Kemudian mengenakan ikat pinggang berwarna hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Untuk siswa perempuan mengenakan seragam putih abu-abu lengkap dengan atribut sekolah, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu hitam, dan kaos kaki putih. Untuk hari Rabu sampai dengan hari Kamis, siswa laki-laki dan siswa perempuan mengenakan baju identitas SMA Negeri 14 Malinau lengkap dengan atribut sekolah, kemudian mengenakan ikat pinggang berwarna hitam, kaos kaki putih, dan sepatu hitam. Nah, untuk hari Jumat, siswa laki-laki dan siswa perempuan itu mengenakan seragam olahraga, kaos kaki bebas, sepatu bebas. Di hari terakhir, di hari Sabtu,
Siswa laki-laki dan siswa perempuan mengenakan seragam pramuka lengkap dengan atribut sekolah, mengenakan ikat pinggang berwarna hitam, kaos kaki hitam, dan sepatu berwarna hitam. Selanjutnya mengenai peraturan SMA Negeri 14 tentang tata tertib sekolah bagi peserta didik. Pada bab 4 yaitu larangan-larangan, pasal 5, peserta didik dilarang yang pertama melanggar kewajiban-kewajiban sesuai dengan bab 2 pasal 3 yang telah dijelaskan di awal tadi. Kemudian peserta didik dilarang membuang sampah sembarangan, peserta didik dilarang berada di luar kelas pada jam pelajaran, peserta didik dilarang berpakaian di luar ketentuan yang berlaku, peserta didik dilarang bertato, memakai anting, gelang, dan kalung. Terus memakai anting ini bagi yang laki-laki dilarang memakai anting. Kemudian peserta didik dilarang mencat rambut, peserta didik dilarang memakai perhiasan yang berlebihan, peserta didik dilarang main kartu atau judi di sekolah ataupun di lingkungan sekolah, peserta didik dilarang berambut panjang, peserta didik dilarang membentuk organisasi di luar OSIS, peserta didik dilarang memanjangkan atau mewarnai kuku untuk perempuan. Bab 5, larangan keras, yaitu pasal 6. Peserta didik dilarang keras membawa dan menggunakan barang-barang yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, peserta didik dilarang keras membawa senjata tajam. Peserta didik dilarang keras melawan kepala sekolah, guru, pegawai, dan orang tua baik secara lisan, tulisan, dan perbuatan yang tidak menyenangkan dan merugikan. Kemudian peserta didik dilarang keras mencoret-coret, merusak, mencuri, dan menghancurkan segala fasilitas yang dimiliki sekolah. Peserta didik dilarang keras membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah. Peserta didik dilarang keras membawa, menggunakan, dan mengedarkan narkoba. Peserta didik juga dilarang melakukan perbuatan asusila baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah. Nah, jadi itu merupakan larangan keras pada bab 5 pasal 6. Dan selanjutnya larangannya juga dilarang berkelahi sesama siswa atau siswa dari sekolah lain. Ya, itu adalah larangan-larangan yang ditulis dalam tata tertib sekolah. Ini adalah jenis sanksi terhadap pelanggaran yang telah disebutkan di awal tadi, di mana sanksi terhadap pelanggaran dapat berupa yang pertama, teguran lisan, selanjutnya teguran tertulis, selanjutnya mengganti atau membiayai kerugian yang ditimbulkan, kemudian melakukan kerja sosial yang ditentukan oleh sekolah, sanksi berikutnya tinggal kelas, kemudian sanksi yang terakhir adalah dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari SMA Negeri 14 Malinau. Itu jenis sanksi terhadap pelanggaran yang sudah disebutkan di awal tadi. Kemudian bab berikutnya, bab 7, pasal 8, sanksi. Di sini dijelaskan bahwa peserta didik tidak melaksanakan ketentuan pasal 3 yang telah disebutkan di awal tadi akan ditegur secara lisan. Kemudian peserta didik yang merusak sarana dan prasarana sekolah diwajibkan mengganti biaya kerusakan dan diberitahukan kepada orang tua. Jadi sepengetahuan orang tua juga untuk mengganti biaya kerusakan yang telah ditimbulkan. Kemudian siswa yang melanggar ketentuan atau pasal 4 diberikan teguran lisan sampai melakukan kerja sosial yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian peserta didik yang melanggar pasal 5 yaitu larangan-larangan seperti yang berambut panjang, bertato, mencat rambut, dan lain sebagainya tadi akan ditegur secara lisan sampai kerja sosial. Itu teguran bagi yang melanggar di pasal 5. Kemudian untuk yang pasal 6, jika pasal 6 yang
dijelaskan tadi adalah larangan keras, akan diberi sanksi dimulai dari teguran secara lisan sampai dikeluarkan dari sekolah. Ya, rinciannya adapun sebagai berikut. Untuk yang di sini membawa rokok, baik merokok di sekolah maupun di sekitar, akan ditegur maupun secara lisan maupun tulisan hingga sampai melakukan kerja sosial. Kemudian bagi siswa yang melanggar berambut panjang, akan dilakukan pemangkasan rambut oleh guru atau kesiswaan. Bagi peserta didik yang membentuk organisasi di luar OSIS di sekolah, akan diberi teguran secara tertulis sampai dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian peserta didik yang melanggar memanjangkan dan mewarnai kuku untuk perempuan, jadi langsung akan ditegur secara lisan dan kemudian pemotongan kuku oleh guru atau oleh kesiswaan. Kemudian pasal yang ke-11, siswa yang melanggar ketentuan pasal 6A dan 6B. Tadi 6A dan 6B yaitu membawa dan menggunakan barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, membawa senjata tajam tanpa izin. Nah, itu akan diberi peringatan sampai dikembalikan ke orang tua. Kemudian siswa yang melanggar pasal 6C, D, dan E. Pasal 6C dan D dan E itu adalah melawan kepala sekolah, guru, pegawai, baik orang tua. Nah, itu akan diberi peringatan hingga dikeluarkan dari sekolah. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lucia Ului, salah satu tenaga pendidik di SMA Negeri 14 Malinau, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Masih dalam pembahasan mengenai tata tertib sekolah. Kali ini hanya ada satu pembahasan yang akan kita bahas, yaitu mengenai mekanisme penyelesaian setiap kasus atau pelanggaran. Jadi bagaimana mekanisme atau penyelesaian dari setiap kasus yang terjadi. Pertama-tama, tata tertib sekolah atau peraturan sekolah ini akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada seluruh peserta didik. Nah, setelah tata tertib sekolah ini disosialisasikan kepada peserta didik, ternyata ada siswa yang belum mematuhi tata tertib sekolah atau masih melakukan pelanggaran, maka siswa tersebut akan ditegur dan diberikan sanksi pada saat itu juga, guna memberikan efek jera, rasa malu, dan siswa tersebut akan menyadari kesalahannya. Selanjutnya, peserta didik yang sudah mendapatkan teguran, baik itu teguran yang pertama maupun teguran yang kedua, tetapi masih saja melakukan pelanggaran atau masih saja melanggar tata tertib sekolah, maka akan dilakukan sidang oleh wali kelas, BK, dan dihadiri oleh orang tua peserta didik, serta peserta didik tersebut akan menandatangani surat pernyataan bahwa siswa tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Apabila peserta didik yang sudah melanggar tata tertib sekolah, kemudian sudah menandatangani surat pernyataan, tetapi masih saja melakukan kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang berbeda untuk yang ketiga kalinya, maka akan dilakukan sidang yang kedua dengan ancaman kerja sosial. Apabila kerja sosial tidak membuat peserta didik jera, maka akan diadakan konferensi kasus yang dihadiri oleh semua unsur pimpinan, perwakilan guru, BK, dan orang tua siswa untuk memutuskan peserta didik tersebut akan dikembalikan kepada orang tua. Nah, dalam konferensi kasus ini, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Selanjutnya, mengenai kasus pelanggaran berat, yaitu sesuai dengan pasal yang ke-6, maka akan langsung dilakukan sidang pertama dan sidang terakhir yang keputusannya bersifat final untuk dilaporkan ke polisi atau pihak berwajib serta dikembalikan ke orang tua siswa. Kemudian untuk wali kelas, yang pertama, wali kelas bertugas sebagai penasehat akademik siswa, pengawas sekaligus pengevaluasi pengembangan diri siswa. Yang kedua, wali kelas bertugas menyelesaikan masalah siswa yang menjadi tanggung jawabnya sebelum diserahkan ke birokrasi di atasnya, sesuai dengan pasal yang ke-12. Yang ketiga, pemberian sanksi oleh wali kelas harus mengacu pada pasalnya yang ke-8, 9, 10, dan 11 dengan mempertimbangkan kondisi fisik maupun psikologis siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran terhadap tata tertib sekolah menengah atas